pilihan top of mind yang paling tinggi ada di Pak Prabowo Subianto, disusul oleh Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan. Ya tentu saja kalau kita lihat perbedaan tiga nama, angka untuk ketiga nama itu memang perbedaannya di dalam 2 kali margin of error. Ya, jadi ini ketat sekali. Ya, dan ada juga nama Pak Jokowi di situ nomor 4 6,8%. Jadi kalau ini mau dikaitkan dengan tingkat kepuasan kepada presiden memang tinggi, tapi masyarakat tampaknya mengerti bahwa secara konstitusional presiden di Indonesia itu hanya 2 periode, karena itu mereka menempatkan Pak Jokowi secara top of mind tidak di nomor 1 di sini pada pertengahan April 2023 ini. Trennya memang kalau kita perhatikan yang 3 besar, trennya memang terlihat mirip dengan yang pernah kami rilis pada awal April lalu. Pak Prabowo sejak di sini terlihat sejak Januari 2023 sampai April itu terus mengalami penguatan. Pak Ganjar itu mengalami penurunan dari Februari ke awal April, tapi kemudian menguat kembali dari awal April ke pertengahan April. Sementara Anies Baswedan sebetulnya kalau dibandingkan dengan Januari itu cenderung mengalami penguatan. Cuman penguatannya tidak setinggi yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Sehingga posisinya Pak Prabowo nomor 1, Pak Ganjar nomor 2, Pak Anies nomor 3 di sini. Nama-nama lain juga dinamis, tapi tidak ada yang mengalami peningkatan yang signifikan selama 2 bulan terakhir. Kami juga menanyakan kepada publik dengan simulasi banyak nama, dengan 34 nama semi terbuka, hampir semua nama masuk di sini. Ya, nama-nama yang dianggap potensial tuh masuk semua di sini. Lagi-lagi 3 teratas adalah sama, Prabowo Subianto 26,5, diikuti dengan sangat ketat oleh Ganjar Pranowo pada angka 24,9%. Lalu Anies Baswedan 19,8 atau 20%. Nama lainnya cukup jauh terpaut, yaitu Ridwan Kamil 5,7, nama-nama lain di bawah 5%. Trennya sama dengan yang top of mind tadi, ada penguatan signifikan dari Pak Prabowo selama 6 bulan terakhir, bukan 6 bulan ya, 8 bulan terakhir, karena data poinnya hanya ada 4 di sini, dari Agustus ke April. Sementara Ganjar cenderung stabil, Anies juga cenderung stabil selama 8 bulan terakhir. Nama-nama lain kebanyakan mengalami penurunan. Yang lain adalah simulasi tertutup 10 nama. Di sini kita tampilkan nama Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, AHY, Sandi Uno, Erick Thohir, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. 3 besarnya tetap sama, dengan selisih yang juga cenderung ketat. 28,3 Pak Prabowo, 27,3 Ganjar, 21% Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat trennya juga sama, Pak Ganjar cenderung mengalami penurunan atau pelemahan selama 3-4 bulan terakhir, sementara Pak Prabowo cenderung mengalami penguatan. Anies Baswedan mengalami sedikit penguatan dari Februari ke April, tapi penguatannya tidak setinggi penguatan untuk Prabowo Subianto. Lagi-lagi hasil akhirnya itu pada April ini persaingan cukup ketat. Simulasi tertutup 4 nama. Sekali lagi survei ini dilaksanakan sebelum pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, sehingga kami masih memasukkan nama Puan Maharani di sini dalam simulasi 4 nama. Dalam simulasi 4 nama ini terlihat bahwa Pak Prabowo kembali unggul sedikit, 33,1% dibanding Ganjar Pranowo 31,8%, disusul Anies 25,3%, dan Puan Maharani 2,2%, masih 7,5% belum menjawab. Demikian untuk nama-nama calon presiden yang beredar, yang bisa kami tambahkan mungkin dengan berbagai data publik yang sudah ada sekarang dari berbagai lembaga survei. Bagaimana dengan nama-nama calon wakil presiden? Kami tampilkan di sini yang simulasi 17 nama semi terbuka.
Saya kira temuannya tidak berbeda jauh dengan yang dirilis oleh LSI awal April lalu. Nama-nama elektabilitas calon wakil presiden itu masih paling tinggi dipegang oleh Ridwan Kamil 19,5, disusul Sandiaga Uno 14,4%, lalu AHY 11,6%, Erick Thohir 10,5%, dan Khofifah Indar Parawansa 6,8% di posisi kelima. 5 besarnya masih sama, masih Ridwan Kamil, Sandi Uno, AHY, Erick, dan Khofifah. Ada nama Pak Mahfud di situ yang juga cukup tinggi di angka 4,5%, lalu nama-nama lainnya termasuk beberapa nama ketua partai.